Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin, tentang Barep Tunggal yang sempat saya upload 2 hari yang lalu ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu, nggak boleh ada dua. Bisa mendatangkan musibah. Di lain hal, saya nggak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan beresiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Pak Deno akhirnya melakukan sebuah perwalian. Jadi, perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Pak Deno akan menjadi wali dari Mas Didi, sedangkan saya akan menjadi wali dari orang yang bersedia menjadi pagar bagi saya. Orang yang ilmunya setara atau lebih lah dari Pak Deno. Dan disinilah saya bertemu dengan orang itu. Seorang pria parubaya yang biasa dipanggil Pak Haji Sana. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika saya datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh keluarga besar saya ini. Ya sudah, biar aku saja yang jadi walinya dari anak ini. Namun setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Pak Deno mengumpulkan semua keluarga besar saya di rumah Simba. Malam itu, Pak Deno mengatakan bahwa desa ini akan dilewati yang namanya Brahwaono atau tamu tak diundang. Biasanya pasukan lelembut yang melewati desa-desa, ya seperti mungkin dulu itu bisa disebut kayak lampor gitu ya. Akhirnya malam itu juga desa saya lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besar saya yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desa saya mencekam seperti desa mati waktu itu. Anak-anak di dahinya diberi kunir yang katanya biar nggak gampang sawan. Disitulah saya bertemu lagi sama Mas Didi. Anehnya, sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan oleh Pak Deno sudah datang. Makhluk yang membawa saya di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaan saya. Dan kabarnya itu adalah tiang kembar saya. Namun Pak Deno menjelaskan, belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dari saya, kini malah jauh lebih lemah dari saya. Karena makhluk itu selalu ada di belakang saya. Mas Ahyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang. Bude, Bule, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok juga gitu. Pak Deno hanya duduk sambil menghisap rokoknya. Sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Saya dibiarkan sendirian karena kabarnya saya sedang bermain dengan makhluk itu. Pak Haji Sana sudah tahu. Karena keesokan harinya Bapak membawa saya ke rumahnya atas perintah Pak Deno. Pak Haji Sana hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari pring kuning di teras rumah. Konon makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera saja menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Haji Sana. sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikuti saya.
Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan kepada saya waktu kecil. Saya itu rewel. Tiap bapak berangkat narik beca, saya bakal nangis gak berhenti-henti. Dan bahkan ibu sampai nyerah harus bagaimana biar saya gak nangis. Kalau bapak gak nari, ya kami gak ada uang buat makan. Akhirnya cara satu-satunya ya saya diletakkan di atas pagar kuning. Dan anehnya setiap saya di sana, saya itu seakan-akan lupa sama bapak. Jadi saya itu main sendiri di sana. Seolah-olah ada yang nemenin saya gitu. Dan sebenarnya yang nemenin saya main itu adalah makhluk itu. Dia yang disebut Pak Deno sebagai tiang kembar saya. Setiap kali saya tanya Mas Ahyat seperti apa wujudnya, Mas Ahyat ini nampak tidak mau membicarakan. Ya jujur saya sedikit ingat. Tapi setiap saya udah hampir dapat wujudnya itu saya lupa langsung. Yang saya ingat cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahu saya nggak dibawa oleh siapapun, melainkan saya lari mengikuti capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Ahyat hanya mengatakan bahwa Mas Didik semenjak saat itu tidak berani mendekati saya dan selalu ketakutan tiap melihat saya. Untung, seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu. Tentu itu bukan hal yang biasa. Dan seperti apa bentuk makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon. Mbah Gimon tetangga saya. Mbah yang selalu mengamati ketika saya bermain di pagar bambu kuning itu. Kabarnya sih makhluk yang mengasuh itu wujudnya menyerupai wanita dengan wajah yang tertutup oleh rambut panjang. Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk, terus tangannya kurus, serta memiliki kuku yang panjang. Bagimon selalu memperhatikan saya, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat bukan sekedar diikuti makhluk jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja bisa mencelakai. Tidak hanya itu, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk itu. Makhluk yang menetap di pagar bambu kuning rumah saya. Biasanya ia hanya berdiri di sana dan yang bisa melihatnya tidak berani menatap lama-lama. Karena konon matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain dengan saya, wajahnya teduh, seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya makhluk itu hanya sedang menunggu. Menunggu sampai saya benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekati saya di dalam rumah. Namun bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tinggal di dalam rumah. Karena ibu pernah lihat makhluk itu mengelus-elus rambut saya. Dan makhluk itu selalu menemani saya di dalam kamar. Namun, ia akan pergi ketika saya sudah tertidur. Di lain hal, Pak Haji sana sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besar saya. Bapak setidaknya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besar saya. Karena yang namanya Mbarep Tunggal hanyalah salah satu dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka, semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu keluarga besar saya terbagi menjadi dua, yakni mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini.
Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa saya berbeda, beliau menjalankan puasa muti. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya. Karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Nang yang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon, ketegangan ini bahkan membuat desa saya jauh lebih mencekam dari biasanya. Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lelembut tamu yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Dan alasan mereka ke sini adalah karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka yang mau ikut masuk. Mas Ahyad bercerita, bila semenjak kejadian itu saya dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji Sana selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil ibu itu anaknya memang sedikit dablek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ternyata ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah cerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatroni oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling saja. Namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untungnya maling itu paham akan yang namanya perewangan. Jadi beliau langsung berteriak, "Kula nuwun," dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, mereka otomatis perewangannya melepaskan makhluk itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya, ibu adalah muslim yang taat. Beliau menjauhi nilai-nilai kejawen dan mengejarkan anak-anaknya untuk tidak percaya tentang hal itu. Dan semuanya itu nurut kecuali ibu. Disinilah ibu dilatih oleh seorang guru spiritual. Salah satunya adalah puasa malam. Konon puasa ini nggak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seseorang manusia bisa gila. Dasar ibu yang memang bandel sedari kecil, beliau malah nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari dengan hanya meminum air putih setiap jam 12 malam dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari karena pada hari kedua beliau ini didatangi oleh 2 jin wanita yang memiliki wajah kembar. Nah, 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan hanya dengan syarat dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Nah, perewangan ibu yang tadi itu ya kembang turi itu nggak suka dengan hal ini, sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini, hingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan susuk di dalam wajah ibu. Di sini Pak Haji Sana menjelaskan bahwa tubuh saya baunya sudah seperti pandan yang ditanak, sedangkan tiang kembar saya memiliki aroma yang sama. Dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita ini. Dan selama ini 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh. Sedangkan
perewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu sudah dikurung setelah kejadian Rukiah itu. Hari itu juga, bapak dan ibu saya setuju akan membawa saya pindah dan menjauh dari keluarga besar saya. Setiap malam sebelum tidur, ibu selalu membacakan saya sebuah perintah ya, sesuai perintah Pak Haji Istana. Selama sebulan penuh bergantian sama bapak. Dan setiap dibacakan, saya selalu sawan. Ini saya nggak tahu ya baca apa ya. Kadang-kadang saya meronta kepanasan. Kadang kejang-kejang seperti oyang-ayan. Bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun, semua ini harus dilakukan untuk membuang tiang kembar saya yang berupa jin pengikut ini agar bisa menjauh. Sedangkan dari jauh Pak Haji Sana juga membantu dari rumahnya. Puncaknya ketika saya menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok sampai ikut menemani di dalam kamar. Karena katanya, rumah saya sudah dipenuhi oleh lelembut. Di usia yang masih sekecil itu, saya dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji Sana dan Pak Deno. Sesampainya di sana, setiap hari saya dijaga di dalam kamar kecil agar tiang kembar ini tidak mengikuti saya. Satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuh saya ini dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batin saya yang katanya semakin sensitif. Namun anehnya, efeknya itu saya bakal gampang sakit. Tapi ya cuma beberapa bulan saja, nggak terus-terusan. Dan Pak Haji Sana juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasi saya bisa jadi ditemukan. Dan bila itu terjadi, maka saya harus dibawa ke sini lagi. Pak Deno sebenarnya sudah punya alternatif lain. Dia kenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantu saya untuk mengaburkan bebauan aroma badan saya ini. Namun ditolak sama bapak karena melibatkan banyak jin. Dan bapak juga tidak percaya dengan Pak Deno. Meski begitu, kelak saya akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Oke, mungkin itu dulu bagian kedua dari kembar Mbarep, maksudnya Mbarep tunggal ya. Untuk bagian ketiganya seperti biasa, silakan ditunggu untuk esok. Karena sebenarnya ya mau saya lanjutkan ya sampai selesai, tapi karena kondisi kesehatan saya agak turun, jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya, cukup ya. Doakan segera lekas sembuh lah. Baik, semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.